Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina dari Universitas Cyber Asia, Fakultas PJJ Komunikasi kelas 103. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital yang dibimbing oleh dosen pengempu yaitu Ibu Rosana, SSM IKOM, AM IPR CPS. Pada video ini saya akan menjawab 3 soal utama yang sudah diberikan. Saya akan membahas konsep dasar komunikasi, pesan nonverbal, serta bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dan efektif dalam konteks digital dan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita masuk ke pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media tertentu dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Dalam ilmu komunikasi, komunikasi bukan hanya pertukaran kata, tetapi juga penukaran makna. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Sementara Onong Unjana Effendi menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Dan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah aktivitas dasar manusia untuk bertukar makna, membangun pengertian, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di era digital saat ini, karena hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan proses pertukaran informasi cepat, akurat, dan mudah dipahami. Baik, kita masuk ke komunikasi pesan verbal dan nonverbal. Soal kedua membahas tentang kategori pesan yang disampaikan melalui verbal dan nonverbal, serta kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Pengertian pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal bisa menggunakan ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi suara, kontak mata, bahasa tubuh, dan simbol visual lainnya. Menurut para ahli, komunikasi nonverbal memiliki kekuatan yang sangat besar karena seringkali lebih jujur dan mencerminkan emosi yang sesungguhnya dibanding pesan verbal. Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan, gestur tubuh, kontak mata, intonasi suara, penampilan fisik, dan simbol-simbol visual lainnya. Dengan kata lain, bahkan ketika kita sedang berbicara, tubuh kita tetap menyampaikan pesan kepada orang lain. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Fungsi nonverbal memiliki pesan yang sangat penting, diantaranya adalah menggantikan pesan verbal, mengangguk, artinya setuju, menegaskan pesan verbal, misalnya, saya senang, dengan tersenyum. Ekspresi wajah bisa memperlihatkan ketika kita sedang senang, marah, emosi, sedih, ataupun kecewa. Mengatur alur komunikasi, contohnya kontak mata, menandakan seseorang siap berbicara ataupun mendengarkan. Memberi kesan tertentu, contoh penampilan dan gaya berpakaian dapat menciptakan citra profesional atau tidak. Dalam komunikasi modern, nonverbal tetap penting meskipun teknologi mengubah cara kita dalam berkomunikasi. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sedang kita jalani seperti ini, komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting walaupun sering kita lupakan. Pengaruhnya antara lain adalah 1. Menentukan kualitas interaksi. Gestur, ekspresi wajah, kontak mata melalui kamera bisa membantu pengajar membangun kedekatan. 2. Membantu memahami materi. Ketika dosen menggunakan gestur dan intonasi yang jelas, mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami materi tersebut. 3. Menunjukkan keseriusan dan partisipasi mahasiswa. Dalam kuliah online, mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan kamera aktif, mengangguk atau memberi respon visual, terlihat sangat amat lebih terlibat. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman karena dalam komunikasi digital sering terjadi noise. Maka dari itu, komunikasi nonverbal bisa membantu memperjelas pesan.
Ada beberapa pesan nonverbal yang baik untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk menjadi komunikator yang baik dalam PJJ, kita perlu mengaktifkan kamera saat memungkinkan, menjaga kontak mata dengan kamera, bersikap sopan duduk rapi, menunjukkan gestur positif seperti mengangguk, menggunakan intonasi suara yang jelas, dan tidak melakukan gerakan yang mengganggu. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, komunikasi digital akan lebih efektif. Lalu kita masuk pada soal 3, komunikasi yang baik dan efektif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi bisa dikatakan baik dan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dengan benar oleh komunikan sesuai dengan maksudnya. Ciri-ciri komunikasi yang efektif, jelas, ringkas, sopan santun, tepat, lengkap, dan konsisten. Dalam komunikasi digital, efektivitas sangat diperlukan karena media teknologi sering mengalami gangguan atau noise. Kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik diperlukan dalam berbagai situasi, yaitu dalam dunia kerja, untuk menyampaikan instruksi, koordinasi, dan laporan. Dalam pendidikan, proses pembelajaran akan terganggu bila komunikasinya tidak jelas. Dalam kehidupan sosial, untuk menciptakan hubungan harmonis dan menghindari konflik. Dalam situasi digital, karena komunikasi digital lebih mudah untuk disalahartikan, maka kejelasan sangat amat dibutuhkan. Kita memerlukannya karena komunikasi yang baik mencegah kesalahpahaman, menghemat waktu, menjaga hubungan, meningkatkan produktivitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif dalam konteks modern, terutama komunikasi digital, tantangannya adalah 1. Noise teknologi. Sinyal buruk, suara putus-putus, dan gangguan jaringan dapat mengurangi efektivitas komunikasi. 2. Kurangnya ekspresi nonverbal. Komunikasi digital mengurangi gestur dan ekspresi sehingga pesan bisa disalahpahami. 3. Multitasking. Banyak orang melakukan banyak hal ketika sedang berkomunikasi sehingga fokusnya berkurang. 4. Hambatan budaya dan bahasa. Perbedaan cara berbicara, logat, bahasa dapat menimbulkan misinterpretasi. Informasi berlebihan. Dalam era digital, orang terlalu banyak menerima pesan sehingga sulit untuk memfilter informasi. 6. Kurangnya kemampuan literasi digital. Tidak semua orang dapat menggunakan media digital dengan efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, kita harus meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, memahami audiens, dan menggunakan teknologi secara bijak. Demikian pemaparan UTS saya untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital. Saya sangat berharap penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan gambaran lengkap mengenai konsep komunikasi dan bagaimana menciptakan konsep komunikasi yang baik dan efektif di era digital. Terima kasih banyak kepada dosen pengempu Ibu Rosana SSMIKOM AMIPR CPS, dan terima kasih kepada Universitas Cyber Asia. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.